Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, pada hari ini adalah hari Senin yang keempat. Kita fokus mempelajari bagaimana ketentuan-ketentuan agama khususnya bagi kita perempuan, yang seperti tema yang diharapkan kaitannya dengan ciri-ciri perempuan yang dirindukan oleh surga. Jadi bukan kitanya yang merindukan, tapi surganya yang merindukan. Dalam sebuah hadis yang tempo hari sudah saya jelaskan bahwa sedikit, kata Rasul, perempuan itu masuk surga, itu ya Bu ya. Nah, kalau kita melihat pada beberapa ini mungkin muncul pertanyaan, sesulit apakah sih perempuan itu menjadi penghuni surga? Kok berulang kali Rasulullah menjelaskan bahwa sedikit sekali mereka perempuan itu yang menjadi penduduk surga. Jadi kalau dalam hadis Muslim yang artinya sesungguhnya penghuni surga yang paling sedikit adalah kaum perempuan. Kalau yang satunya yang paling banyak di neraka. Kalau hadis Muslim yang paling sedikit penghuni surga itu adalah komunitas perempuan. Dalam kisah ketika Rasulullah diisrakan, Isra Mi'raj, hingga Rasulullah menjelaskan bahwa Nabi nanya melihat kaum wanita di neraka. Ya, jadi Rasulullah itu kebanyakan melihat di neraka, sedikit yang di surga. Untuk itulah maka bagaimana caranya ya. Jadi kok apakah sulit sih bagi perempuan itu untuk mengisi, atau setidaknya kita masuk kelompok yang sedikit ya Bu ya. Ya, masuk kelompok yang sedikit. Sampai Khalifah Umar mengatakan dalam doanya, Allahumma ja'alni minal qalil, jadikan aku kelompok yang sedikit. Kemudian Rasulullah menanyakan, kenapa kamu kok berdoa seperti itu? Karena Allah seringkali mengatakan, ya qalilam min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Berarti kebanyakan tidak bersyukur, kan gitu. Walakin aksaron nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia itu tidak tahu, berarti yang tahu sedikit. Walakin aksaron nasi la yashkurun, kebanyakan manusia itu tidak la yu'minun, tidak beriman, berarti yang beriman hanya sedikit. Nah, untuk itulah maka agar supaya jadi Islam itu bersifat tawazun, seimbang ya Bu ya, seimbang. Allah mengajarkan keseimbangan antara dunia akhirat, baik buruk, laki-laki perempuan, ya itu kan seimbang. Nah, selalu ajarannya itu tidak lepas dari prinsip tawazun, ada keseimbangan, sehingga Rasulullah menyampaikan, memberikan kepada kita perempuan, ya ma'syaron nisa tasaddaqnah, wahai golongan perempuan, perbanyak kalian bersedekah. Nah, bersedekah yang seperti apa? Ya, sehingga kalau dirumuskan sekitar 12 ciri perempuan yang dirindukan oleh surganya Allah. Ya, jadi Allah memberikan peluang di sini. Nah, yang pertama menjaga sholat 5 waktu. Menjaga itu bukan hanya menjaga waktunya. Ya, jadi hafidhu alas sholati was sholatil alas sholawati was sholatil wusta.
pelihara semua salatmu dan peliharalah, ada yang menafsirkan wusta itu asar, yang di tengah-tengah, subuh dan duhur, maghrib dan isya, tengah-tengahnya adalah asar. Ada yang menafsirkan, ya namanya tafsir ya Bu ya, karena sudah hafidhu ala salawati, peliharalah semua salatmu. Ada yang menafsirkan salat 5 waktu, salat wusta itu yang tengah malam. Ya silakan namanya itu pemahaman gitu ya. Kalau saya pribadi lebih kepada yang pelihara semua salat dari subuh sampai isya dan peliharalah salat malam. Ya, kan enak begitu lengkap. Begitu semuanya. Ya, melihara di sini bukan hanya melihara untuk mengerjakannya, tapi memelihara kandungan nilai-nilai sholat itu di dalam kehidupan. Misal, ya kalau hanya sholat 5 waktu, saya yakin nggak ada di majelis ini yang nggak sholat. Bahkan nambah sholat duha ya Bu, sholat malam, syukrul wudhu, tahiyat masjid tadi masuk. Ya, saya yakin kalau ibu-ibu yang sudah sering thalabul ilmi, ya itu bukan hanya wajibnya. Nah, namun mari kita oncai lagi, memelihara sholat itu yang apa, yang mana yang harus dipelihara. Nah, disinilah kalau kita lihat ternyata kok ada sholat sahun. Ya, al-ma'un ya Bu ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Sudah sholat kok celaka. Kenapa? Karena alladzina hum an sholatihim sahun. Karena sholatnya sahun. Sholat sahun itu yang seperti apa? Yang tidak fungsional, yang tidak melakukan urusan-urusan yang berkaitan dengan kemanusiaan, urusan yatim, urusan miskin. Ya, itu enggak ada kepedulian. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bagaimana kalau kita beramal soleh laki dan perempuan, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik itu apa? Badannya baik, agamanya baik, ilmunya baik, ya ekonominya baik. Jadi harapannya dari yatim itu ya, berbaik kepada yatim di situ itu ada 4 prinsip memuliakan. Ya, jadi menghormati mereka, kemudian berpikir ke depan bagaimana kehidupan mereka selanjutnya. Ya, kemudian melakukan pembelaan terhadap mereka. Yatim yang mana? Ya yatim yang jadi tanggungan kita. Bisa anak kita, bisa ponaan kita, bisa cucu kita, bisa adik kandung kita. Bukan hanya yang di panti asuhan. Ini yang saya sedikit merubah pola ibu berpikir. Jadi santunan kepada yatim ke panti asuhan saja, ponaannya sendiri dibiarkan terlantar. Ya, mereka juga dipikir ke depan. Mereka juga berhak menjadi profesor. Dosen saya, profesor, itu dari panti asuhan. Ya, jadi yang di panti asuhan jangan hanya sampai, apalagi itu adiknya sendiri, cucunya sendiri. Ya, itu yang sahun sholatnya. Sholatnya tidak fungsional karena tidak peduli dalam urusan-urusan kemanusiaan, terutama yatim dan miskin. Kalau miskin itu nggak bisa diatasi sendiri, ya harus lewat jamaah untuk mengentaskan persoalan kemiskinan. Ya, jadi sekarang banyak yang mendadak jadi miskin karena kena apa Bu? Ini angin puting beliung, kena banjir bandang. Ya, di
Kabupaten Blitar ya, di Malang yang dekat-dekat laut itu, Tulungagung ya, kami kemarin melihat Allah sampai seperti itu, sekolah-sekolah yang dibangun dari urunannya orang Islam itu hancur ya. Jadi makanya wala yahuddu ala ta'amil miskin ya, mengajak nggak bisa diatasi sendiri ya, ada kebijakan, ada kadang-kadang musim hujan bicara tentang hujan harusnya dibicarakan waktu kemarau ya Bu ya, diskusinya seminarnya waktu kemarau, sudah ada antisipasi bagaimana supaya tidak ini ya, jadi kayak Sidoarjo kemarin langganan kayaknya puting beliung di daerah itu ya, bagaimana dengan masalah alam ini kan harusnya ada pakar-pakar yang membicarakan sebelum turunnya musim hujan ya. Ini banyak yang tiba-tiba jatuh miskin ya, akhirnya nggak cukup untuk mengatasi persoalannya. Nah untuk itulah maka memelihara sholat ini itu bukan hanya sholatnya, tapi nilai-nilai sholat itu bagaimana bisa diterapkan di dalam kehidupan. Karena Islam itu mengajarkan, sholat itu mengajarkan ditutup dengan salam. Ya, saya menyampaikan di sini itu banyak hal. Kenapa dalam rukun Islam itu kok yang pertama 2 kalimat syahadat, ya Bu? Ya kan? Kalau yang Jibril menyampaikan kepada Rasulullah ketika Rasul menanyakan dia menanyakan tentang apa itu Islam, maka jawabnya antasyhada alla ilaha illallah, 2 kalimat syahadat. Kok enggak masuk di rukun iman? Yang kedua salat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. Kalau ada hadis yang nomor 3 itu puasa, itu hadis kasus. Karena Rasulullah lagi bicara dengan orang miskin. Ya, tapi yang disampaikan oleh Jibril urutannya ya aqimus shalah wa atuz zakat. Karena orang salat dengan zakatnya harus mengentaskan persoalan kemanusiaan. Ya. Kalau ibadah salat, puasa, zakat, puasa, haji itu kalau dibuat seperti matematika itu angkanya 0 ya, yang bilangan 1 sampai 9 itu di syahadat, kuncinya di situ. Ya, kalau tempo hari saya nyampaikan pahala itu adalah nilai. Ibu-ibu mau nilai berapa salatnya? Kuncinya ada ya di 2 kalimat syahadat. Ya, yang pertama adalah syahadat tauhid. Itu berkaitan dengan tujuan. Silakan ibu mau sholat apapun silakan, tapi jangan dipasang di niat. Jadi ibu sholat malam, ibu sholat untuk meminta supaya sholat safar, supaya saya nagih hutang dapat misalnya. Ya itu jangan dipakai di niat. Ya dipasang, ditaruh di doa. Niatnya apa? Ya sholat. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah sholat safar. Sebelum bepergian Allah memerintahkan lewat Rasulnya untuk melakukan sholat 2 rakaat. Pulang juga demikian, dari bepergian jauh, bukan hanya haji Bu, ke Jakarta pun, ke Surabaya pun biasakan untuk melakukan itu, karena itu diperintahkan oleh Rasulullah, walaupun itu bukan wajib. Ya, itu jadi jangan dipasang di niat, tapi pasang di doa. Mau berdoa apa ya silakan, tapi niatnya tetap niat sholat safar, niat sholat syukrul wudu, niat sholat malam, niat sholat duha, bukan supaya dagangannya laris, karena kalau sholat duha nanti Allah memberikan jaminan kaitannya dengan disempurnakan rizkinya kan gitu. Ya itu silakan, tapi jangan dipasang di niat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu berkaitan dengan tata cara sholat kita.
tata cara sholatnya itu sudah benar apa belum, sesuai enggak. Nah, itu di situ. Belum lagi miftahus sholat at-tahur. Sebelum sholat bersuci. Suci itu yang kita pelajari kebanyakan hanya bersuci dari hadas najis. Padahal suci secara batin itu lebih penting juga. Dua-duanya kalau berdasar saja syahadat. Contoh, badan, ya, suci dari hadas dan najis. Itu secara lahir sudah diajari berwudu, mandi, membersihkan najis yang nempel di badan itu seperti apa. Tinggal najisnya mughalladhah apa mutawassithah, apa muhaffafah. Nah, tinggal begitu kan ya Bu ya. Hanya di sini yang secara batin kaitannya dengan apa yang kamu makan. Apa yang kamu makan di situ. Nah, inilah tugasnya kita sebagai perempuan. Ya, yang masuk ke badannya dimakan itu dari mana kamu peroleh? Caranya benar apa enggak? Ya, kemudian yang sekarang yang GoFood kita nggak tahu kejelasannya ya Bu ya. Masa mau nanya ini halal apa enggak? Makanya perlunya penguatan doa itu penting sebelum makan. Ya, supaya Allah memelihara kita. Enggak sampai kemasukan. Aduh, ternyata makan ini kok aku perut saya sakit. Akhirnya enggak jadi toh ya Bu ya. Dibatalkan oleh Allah. Akhirnya aku kok gatal semua ya. Aku jadi ini. Nah, itu perlu disyukuri. Allah mengingatkan sehingga saya enggak jadi makan ini. Itu kalau orang berdoa itu dijaga, insya Allah dijaga oleh Allah. Terus yang kedua tempat sholat. Ibu ingat surat At-Taubah, bagaimana Rasulullah melarang masjid dirar yang tidak boleh untuk ditempati oleh orang-orang Islam yang sholat. Karena itu dibangun atas dasar orang-orang munafik yang memang untuk politik, strategi mereka. Ya, jadi kalau jadi panitia masjid, kalau saya harus selektif dari mana uang yang masuk, karena ini berkaitan dengan kesucian secara batin. Pakaian yang kita pakai, Allah tidak perlu menjawab doa orang yang sholat yang pakaiannya berasal dari sumber yang tidak halal, walaupun hanya 1 dirham. Kalau haji, umrah, labbaik Allahumma labbaik, aku terima. Ya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Allah menjawab, labbaika wa sa'daik. Diterima sebagai tamu, diasisi oleh Allah, dan kamu layak berbahagia. Karena apa? Biaya transportasinya halal, pakaianmu halal, yang kamu makan halal. Ketika tidak halal, jawaban Allah dan malaikat, la labbaika wala sa'daik. Ya, Allah menolak sebagai tamunya. Ditolak oleh Allah sebagai tamu. Tidak layak kamu bahagia, tidak layak kamu senang-senang. Nah, ini yang sering saya pesankan kepada ibu-ibu pengajian komunitas perempuan. Karena perempuanlah yang harus tahu dari mana sumber itu diperoleh yang jadi dagingnya anak, tumbuh dan kembangnya di dalam keluarga. Jangan sampai kita berdoa sampai mondok-mondok tapi tidak jangankan dijawab, didengar aja enggak oleh Allah. Maka kalau sholat, sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar bagi yang memujinya. Ya, nanti kalau hanya didengar tidak dijawab, kenapa tidak perlu dijawab? Karena yang kamu pakai itu berasal dari barang yang kotor. Ya, yang kotor artinya baik dari yang dimakan maupun dari sumbernya. Nah, ini ibu-ibu sekalian, jadi yang perlu kita pelihara
Makanya apa-apa itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan sampai setan kadang-kadang kalau mau makan baca bismillah itu belum berdoa. Bismillah itu baru pernyataan keimanan. Maka terus ditambahi dengan doa. Ya, kemudian ini yang pertama ya Bu ya, yang dirindukan oleh surganya Allah adalah perempuan yang senantiasa memelihara sholat 5 waktunya. Syukur-syukur bisa terus berjamaah. Ya, jadi kalau perempuan dikecualikan tidak untuk sholat Jumat itu bukan berarti tidak boleh ya Bu ya. Hanya kenapa? Karena di situ berkumpulnya orang banyak, kemudian ada tugas yang harus menjaga anak kecilnya, menjaga orang yang sakit di dalam rumah tangganya. Ya, jadi kan langsung hadis itu kadang dijadikan alasan, wes gak perlu perempuan itu ke masjid, itu rugi. Jadi berlakunya itu untuk siapa? Ya, jadi kalau misalnya sudah ada peluang, kemudian ada tempat, kadang-kadang ada peluang tapi tempatnya nggak ada ya Bu ya. Ya untuk sholat Jumat gitu ya. Dan kehadiran kita memang harus disiapkan lewatnya pintunya barang gitu. Karena kalau Jumat itu meluber, apalagi banyak makanan ya. Mahasiswa yang nggak biasa sholat jadi sholat karena banyak makanan. Ya, jadi dilakukan, dipelihara kehusukannya, kesuciannya, ya, dari bersucinya. Ini yang pertama. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Ya, ini berlaku bukan hanya kepada laki-laki ya Bu ya. Nah, puasa di Ramadan itu kan memang keharusan. Bukan masalah itu. Banyak perempuan yang tidak mengganti puasanya ketika haid. Itu yang menyebabkan sedikit masuk surga. Bahkan ada sekarang minum obat penunda haid. Anak-anak remaja itu loh Bu. Ya, orang haji aja, kalau saya bimbing haji saja, kalau lepas dari aman ya, dari 4 hari itu enggak perlu pakai obat. Karena tidak semuanya cocok ya. Ya, yang aman dari itu. Karena kenapa kok dibolehkan menggunakan obat? Kaitannya dengan keberangkatan pesawat, berkaitan dengan pengaturan jamaah yang begitu banyak, itu hasil ijtihad. Tapi kalau sudah aman, ya sudahlah, biarkan. Soalnya enggak semuanya cocok masalahnya. Nah, sekarang Ramadan pakai minum penunda haid karena takut bayar hutang. Gimana itu loh? Kasihan saya kadang-kadang ulamanya disuruh mikir sampai botak, mikir bagaimana hukumnya kan. Ya, dulu kan enggak ada yang begitu itu, karena belum ada obat-obat. Jadi enggak nanya hukum, ya sudah, enggak bisa puasa ganti di hari lain kan begitu. Ini sekarang males ganti Ibu. Makanya siapa yang dikasih anak perempuan, kemudian dia berhasil menjaga kehormatannya, berhasil menjaga ya kaitannya dengan hutang-hutangnya kepada Allah. Allah menjadikan dinding bagi kedua orang tuanya justru lewat anak perempuan. Kenapa? Berat ya Bu ya, punya anak perempuan itu. Ya Allah, itu luar biasa amanah titipan dari Allah yang harus ngulang-ngulangnya kalimat diulang-ulang berapa kali. Ya, nyaur utang apa belum? Ya, itu ikut, kalau saya ikut ngitung berapa hari haidnya. Dihitung. Ya, dihitung. Ini gak dioprak-oprak walaupun sudah nikah kadang-kadang ya. Ya, suaminya nggak mengingatkan, ya kita yang harus mengingatkan. Ketiga, menghindari zina. Surat Al-Isra, wala taqrabuz zina
jangan dekati zina. Mendekati zina itu untuk sekarang yang seperti apa, Bu? Makanya ikhtilat itu dilarang oleh Rasulullah. Ikhtilat itu apa, Bu? Bercampur baur laki-laki dan perempuan. Banyak jamaah haji di Arafah jadi satu, tenda laki perempuan. Ya, laki perempuan. Ya harusnya dipisah. Gangguannya banyak. Yang jatuh cinta di sana kok berselingkuhan, ada wadah, ada. Itu godaan setannya luar biasa, Ibu. Sampai di Jeddah bagaimana? Masih jatuh cinta. Alhamdulillah, ya itu setan tadi itu. Ya, makanya kita upayakan di Mina pisah, di ini pisah, di maktab yang NH biasa pisah laki-laki dan perempuan kecuali yang sepuh-sepuh. Nah, yang sepuh gak iso dipisah, goleki terus. Dicari. Wayai sarapan, wayai minum obat itu ya saya apal. Nek sepuh ojo sih dipisah, kok bingung malah goleki gak ketemu kamarnya dipikir. Ya, jadi wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Sekarang zinanya nggak usah bercampur ya, Bu. Lewat HP. Gimana selingkuhannya di HP? Mandi di kamar mandi itu loh, di foto dikirim ke selingkuhannya, padahal nggak pernah ketemu. Iya, nggak pernah ketemu. Itu sekarang kalau nggak hati-hati dengan masalah digital, anteng-anteng di rumah, kok iso ke pengajian aja nggak pernah ikut kok dasar. Nah itu selingkuhannya lewat HP. Oh saya bilang ke suaminya dimaafkan, itu dididik, HP-nya ojo canggih-canggih, ya dikunci di mana, dipantau, kan sekarang ada alatnya mantau. Anakku lagi apa, ya ibu-ibu pengajian harus ada belajar khusus untuk digital sekarang. Anakku lagi apa, di mana sekarang, iso dikendalikan. Ya, ada apa? Chipnya ya. Ada chipnya sekarang. Kalau kita enggak ini susah, siapa yang mau ngikuti terus ya? Maka kita harus lagi, kalau kadang-kadang aku pinjam HP-nya ya. Jadi kalau enggak dikunci berarti dia enggak ada rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Itu adalah ciri-cirinya ya, Bu ya. Jadi ini mendekati, menghindari itu semuanya, ya itulah yang selalu dirindukan oleh surga. Kemudian taat pada suami. Suami yang mana, Bu? Monggo Bu, diskusi aja Bu. Suami yang mana? Apakah suami yang sudah kadung? Kan sudah kadung ya Bu ya, masa kate diulihno wis kadung. Ya nih angel, disuruh sholat malam angel, disuruh ini angel gitu ya. Itu ada tidak tentunya tidak semuanya taat kepada suami. Saya ingat waktu mahasiswa semester 5 ya, sudah mau selesai. Saya jadi panitia membuat seminar kalangan mahasiswa muslim dengan tema ya, mencari suami yang pantas disujudi. Rame itu Bu, mencari suami yang pantas disujudi, ditaati. Ya, karena kan kalau aku, kata Rasulullah, kalau aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia,
akan aku suruh perempuan sebagai istri sujud kepada suaminya. Akhirnya muncul tema suami yang pantas disujuti. Mau buat tema itu Bu Titi? Mau nggak? Kalau mau mengkaji khusus itu, sekarang saya tanya, yang seperti apa menurut Ibu? Hah? Nabi Ibrahim kejauhan lah. Ya, kalau sudah tua. Maksudnya, iya ditelateni kalau sudah tua. Kita berdakwah kepada suami. Jadi Asia, istri Fir'aun. Yang masuk 4 perempuan yang diistimewakan, diutamakan. Siapa itu? Asia, istri Fir'aun. Suaminya kayak begitu, tapi dia bersabar untuk tidak datang ke mana? Ke pengadilan. Apa Bu? Sekarang kan rame lagi, gugat cerai. Ya, tapi ibu-ibu mesti jawab. Dulu nggak ada pengadilan buruk ini, makanya saya ngomong sebelum ibu komen. Memang di masa Asia itu kan nggak ada pengadilan gitu ya. Makanya dia ngadukan aja kepada Allah, Rabbi benili indaka baitam fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Kan gitu di ayat 11 surat Al-Hujurat. Buatkan aku di rumah di surgamu ya Allah. Ya, untuk tempat tinggal di surga. Kenapa kok begitu doanya? Jadi istri-istri yang punya suami seperti itu, doanya itu. Karena di rumah tidak bisa membuat suasana surga. Ya, suaminya berbeda. Jadi Tuhan. Maka peliharalah kami dari bujuk tipu dayanya Firaun. Padahal Firaun itu suaminya. Wa amalihi dan perbuatannya. Ya, dan kaum pengikutnya yang zalim itu. Itu maka oleh Rasulullah dimasukkan perempuan yang diistimewakan, yang diutamakan. Kedua siapa? Siapa yang kedua? Lupa apa belum tahu? Oke. Siapa Bu yang kedua? Siapa? Maryam putri Imran. Bukannya anaknya Pak Bambang ya Bu ya? Kalau Pak siapa, Pak Joko, Pak siapa, tapi Maryam putri Imran. Ya, dengan ketaatannya Allah memberikan karomah. Dia mendapatkan ujian besar. Kalau sekarang diperkosa, kalau sekarang. Ya, tidak merasa berzina, tidak punya suami, tapi oleh Allah dikasih anak. Dikasih keturunan, ditiupkan ruhnya oleh Jibril sebagaimana kebanyakan yang lainnya. Inna masalah Isa indallahi maka masali Adam. Siti Maryam hampir bilang kepada Allah, kalau seperti ini aku lebih baik mati saja. Ya malu Bu, malu. Tapi dia menurut Allah lewat Jibril menganjurkan gitu ya, menganjurkan supaya kamu pindahlah ke tempat satu Allah sudah menyiapkan untuk makanannya. Ada rutop itu ya di surat Maryam. Ya akhirnya diikuti. Setelah pulang ke kampungnya dihina lagi bahwa ini adalah keturunan Nabi yang namanya pezina yang dituduh dengan pengembala kambing itu Ibu. Akhirnya Allah memberikan irhas kepada Nabi Isa, dia bisa bicara waktu kecil karena belum jadi nabi, makanya bukan mukjizat, namanya irhas.
Ketika ditanya bahwa ini hasil zina dengan siapa, Nabi Isa sudah dikasih oleh Allah irhas bahwa ana abdullah, masih bayi sudah bisa bicara. Ya, aku adalah hamba Allah. Ya, itu berat sekali Bu, berat sekali ujian yang dihadapi oleh Maryam, namun Maryam berhasil melawan ujian berat itu. Ya. Jadi kalau ada sekarang anak yang baik-baik terus tiba-tiba diperkosa, ya kemudian ternyata hamil, kalau saya dekati tolong jangan digugurkan ya nak, jangan digugurkan. Sudah, aku insya Allah akan menjagamu dan menjaga dalam artian untuk tidak sampai tersebar menjadi fitnah. Ya, jadi ada istilahnya shelter. Ya, kami punya shelter, rumah sakinah. Ya, tempat bagaimana mereka terus dikuatkan sampai anaknya lahir, sampai menyusui. Berat. Karena nanti pasti tuduhan kalau dia mau menikah lagi juga berat ya Bu ya. Orang dia dulu tuh pernah diperkosa. Itu enggak mudah bagi perempuan. Ini dialami oleh Maryam. Yang ketiga adalah Fatimah, putri Rasulullah. Kenapa kok dikatakan utama? Sampai menantunya Sayyidina Ali ketika izin mau menikah kepada Rasul, mau menikah lagi, kemudian Rasulullah tidak merestui karena di sebelum akad nikah sudah diadakan perjanjian jangan sakiti Fatimah. Kalau kamu nyakiti Fatimah berarti sama dengan menyakiti aku. Fatimah itu terlalu berat mendampingi Rasulullah. Ketika di Taif, bagaimana Rasul dilempar dengan kotoran binatang. Fatimah menggantikan posisi ibunya 8 tahun. Rasulullah enggak menikah. Ya, jadi itu kenapa kok masuk yang diutamakan. Dia mendampingi Rasul, menggantikan posisi ibunya. Ketika Ibu Khadijah harus menghadap kepada Allah. Yang keempat adalah Ibu Khadijah sendiri. Yang hartanya semuanya memberikan, dia adalah sang motivator bagi suaminya. Ketika dalam kesedihan. Makanya ketika Ibu Khadijah meninggal, kemudian pamannya juga dikenal dengan Amul Huzni, tahun sedih. Rasulullah sedih. Karena apa? Dulu orang mau mencelakai Rasulullah itu masih mempertimbangkan 2 orang ini. Nek membunuh Rasulullah ya gak dikei duit meneh sama Khadijah, gak dikasih dagangan. Karena bangsawan kaya raya, ya itu diperhitungkan. Maka Allah menjodohkan Rasulullah dengan Khadijah, pamannya Abu Thalib. Ya, walaupun walaupun tidak sempat masuk Islam, tapi berapa hartanya yang membantu perjuangan Rasulullah. Mudah-mudahan syafaat Rasul diterima nanti untuk pamannya. Nah, bagaimana dengan Aisyah kok enggak masuk? Aisyah dikecualikan dalam hadis itu. Ada lanjutannya. Aisyah adalah perempuan yang dikecualikan. Dikecualikan kenapa? Karena Aisyah itu separuh agama, separuh tentang Islam itu tersimpan di Aisyah. Kaitannya dengan keilmuannya. Ya, sehingga yang 4 diutamakan, yang ini dikecualikan. Ya, enggak tahu nilainya yang mana yang wallahu a'lam. Allah yang mengerti semua itu. Ya, jadi untuk itulah maka ibu-ibu sekalian,
kalau kita kembali ke istri Firaun di sini, maka Rasulullah menyampaikan la ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq. Jangan taat kepada makhluk siapapun itu. Apa itu orang tua, apa itu suami, ya, ketika dia bermaksiat kepada Tuhannya. Namun agama memberikan bimbingan kepada kita, walaupun tidak boleh taat tapi tetap menghormati. Ya Bu ya, itu di surat Luqman ayat 15 ya. Kan 14 15 itu kan berbakti kepada orang tua. Jadi orang tuanya ketika berbeda keyakinan, maka tetap dibangun komunikasi dengan qaulan ma'rufah, dengan komunikasi yang baik. Ya, jadi bukan wabil walidaini ihsana, bukan berbuat baik sebagaimana orang tua yang sesama iman, namun di situ menggunakan kata ma'ruf, layaknya ngurus orang tua dalam urusan di dunia. Tapi jangan sampai mintakan ampun kepada Allah atas dosanya, karena Allah nggak mau mendengar permintaannya Nabi Nuh untuk putranya Kan'an. Itu Allah negor. Nabi Ibrahim untuk orang tuanya. Ya, itu di situ ya Bu ya. Jadi di surat At-Taubah itu begitu banyak ya, sehingga taat kepada suami di situ, suami yang sholih, agamanya bagus, yang selalu menuntun keluarganya untuk menuju kebaikan, yang selalu membimbing. Ya, itu termasuk kalau semuanya dilakukan karena suaminya adalah sebagai pembimbing yang diserai oleh orang tuanya atas kesaksian dengan nama Allah, maka itulah yang harus ditaati selama itu mengajak kepada hal-hal yang baik. Ya. Kemudian yang kelima, wanita yang mendidik anak perempuannya dengan baik. Ya, ini mungkin Ibu sudah sering ngaji ya, dari hadis yang sering kali kita dengar, barang siapa yang diuji dengan anak perempuan dengan sesuatu, kemudian dia tetap berbuat baik kepada mereka, maka anak perempuan tersebut bisa jadi penghalang dari api neraka bagi kedua orang tuanya. Ya, jadi kaitannya dengan perempuan itu adalah ibu, ya. Kemudian kalau dia dididik dengan baik, tentunya nanti akan mendidik anak perempuannya dengan baik pula. Ya, itu seperti itu ya Bu ya. Jadi bagaimana kita menyiapkan, bukan hanya pendapatnya Bung Hatta. Pendapatnya Bung Hatta itu pun kata-kata baiknya itu juga tentunya berdasar bahwa mendidik satu perempuan sama dengan mendidik satu bangsa, kan ya? Karena yang melahirkan, menyimpannya di rahim itu kan perempuan. Kalau satu laki-laki itu hanya maksimalnya hanya satu keluarga. Ya, begitu, karena memang Rasulullah juga menyampaikan yang seperti itu. Kemudian yang keenam, perempuan yang sabar menerima penyakit. Penyakit yang mana? Ini Ibnu Abbas pernah bercerita ya, dalam sebuah hadis dari Atha bin Abi Rabah, bahwa ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Nabi, aku menderita penyakit jenis ayan, epilepsi ya Bu." Ya, nggih. "Bila penyakitku itu kumat, aku tidak sadar sampai
auratku terbuka. Ya, kan bisa lepas semuanya ya Bu ya. Bisa ke singkap ininya, kalau pakai rok itu kan bisa kelihatan ya Bu. Kalau sudah lepas kontrol. Kalau sudah kumat itu. Berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Ini wasilah yang dibolehkan, minta kepada Rasulullah untuk didoakan. Ya, kemudian Rasulullah bersabda, bila kamu mau bersabar, maka bagimu surga. Sabar atas penyakit yang sabar ini di sini bukan hanya mendiamkan, ya ikhtiar, berobat, berdoa. Ada obatnya enggak? Ibu yang di rumah sakit, Bu Yuyun ya? Ada obatnya enggak orang sakit ayan? Bisa enggak diobati? Bisa ya? Kaitannya dengan otak juga kayaknya ya? Ya. Ya, sementara. Ya, mungkin pola pikirnya juga harus dikendalikan ya. Salah satunya jangan ruwet-ruwet. Nah, ya, jadi Rasulullah menganjurkan agar supaya bersabar. Nanti kamu akan dimasukkan jadi penduduk surga. Tetapi apabila tidak maka aku bisa mendoakanmu kepada Allah. Wes, kamu kalau nggak bisa sabar ya wes tak doakan. Aku doakan. Jadi Rasulullah nggak langsung mendoakan, tapi menasehati dulu supaya sabar dengan sakit yang memang sudah diberikan oleh Allah seperti itu, yang susah untuk disembuhkan. Ya, ya kalau kamu tidak mau, tidak bisa bersabar ya wes tak doakan, kata Rasulullah. Kemudian Rasul pun mendoakan. Sudah sembuh ya Bu? Didoakan, yang mendoakan Rasulullah. Kemudian perempuan itu bilang lagi, masih ada satu penyakitku ya Allah, ya Rasul. Penyakitku sebagai perempuan. Apa Bu? Penyakit kebiasaan. Apa Bu? Seng lambi turah, apalagi di TV itu. Ya. Hah? Apa Bu? Yang agak menjadi ciri secara umum bagi perempuan? Gosip ya. Katanya perempuan ini tiada hari tanpa membicarakan aib orang, tanpa komen tentang orang. Jadi kalau ada teman yang seperti itu, doakan. Gimana doanya ya? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa, hilangkan sakitnya. Karena itu penyakit bawaan. Tiada hari tanpa gosip. Maka kalau umroh haji, kenapa kok disuruh talbiyah terus? Labbaik Allahumma labbaik, apalagi perempuan, tapi nggak usah keras-keras suaranya. Karena ada saja yang dikomen. Ya, lihat macam-macam itu nih, nggak komen itu kok kayaknya sayang gitu ya Bu ya. Itu penyakit. Ya, jadi perempuan itu luar biasa. Minta didoakan kepada Rasulullah, jujur dia. Nah, kita kadang nggak jujur ya Bu ya. Nggak jujur kalau kita tukang gosip. Ojo ngomong-ngomong. Satunya bilang nggak. Saya tuh kadang kemarin saya bingung. Kok nggak usah ngomong-ngomong? Loh, kok yang tahu banyak? Itu heran. Maka sampai Rasulullah begini. Kalau ada orang bicara, ketika mau bicara dengan kamu, itu tolah-toleh.
Walaupun nggak usah dibilangi, nggak usah ngomong-ngomong, berarti itu adalah rahasia yang tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Nek toleh-toleh gini kan lihat, jangan sampai ada yang dengar kan ya Bu ya. Jangan sampai ada orang yang ngintip. Saya, ya Allah, minggu lalu, yang diomongi, yang dirasani itu loh ya Bu ya, itu di sebelahnya. Saya dijak rasan-rasan begini, tak gini-gini kan nggak paham-paham. Saya sudah ngalihkan kepada pembicaraan lain. Ya bagus sih untuk koreksinya. Kenapa? Dia menghabiskan ini karena gaya hidupnya kayak gini-gini. Saya diomong itu di sebelahnya. Mbok langsung aja ngomong. Itu ya Bu ya, itu ternyata penyakit. Kita harus bersabar mengendalikan. Caranya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, sampai dulu saya pernah baca di apa Bu? Ada itu loh, ada foto yang tulisan tukang rasan-rasan di kampungmu itu jenengi sopo. Itu saya ketawa sendiri. Di WA grup itu kan macam-macam. Ya, jadi inilah kita memang bagaimana caranya supaya tidak masuk kategori ghibah. Ya. Yaitu dengan tujuan musyawarah untuk memperbaiki orang. Bukan untuk menghancurkan, bukan untuk menyebarluaskan. Tapi perlu dimusyawarahkan. Ya, perlu dimusyawarahkan termasuk siapa ibu yang bisa ngasih tahu dia supaya berubah. Nah, itu bedanya ghibah dengan musyawarah. Ya, jadi pasti ada tujuan baik kalau musyawarah dan berbicara tentang hal-hal yang baik. Ya, untuk kebaikan orang lain. Ya, terus sekarang yang ke-7, selalu mencari ridho suami. Sebelum nikah, ridallah fi ridal walidain, kan gitu. Setelah oleh ayah wali diserahkan pada suami, maka itu beralih ya pada ridhonya suami. Untuk hal-hal apa? Kalau mau sholat tidak boleh ya jangan diikuti Bu. Kalau nggak boleh sholat, ada dulu yang nggak boleh pakai jilbab, dilarang sama suaminya, dilarang orang tuanya. Itu ada yang seperti itu. Ini yang nggak boleh ditaati. Tapi nggak usah dijawab, malah tukaran nanti. Ada yang ngancam, nek gak manut mau nikah lagi. Iya, pas Ramadan, saya ingat. Ibu tolong yang banyak berdoa, mohonkan kepada Allah. Tidak usah dibantah, itu malah bertengkar nanti. Ya, jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan terus gitu ya. Jadi ketika hal-hal yang tidak terkait dengan itu menentang agama, ya agama tidak boleh mentaati. Alhamdulillah setelah Ramadan nampaknya dikabulkan oleh Allah doa istrinya. Ya itu sabarnya itu nggak usah dilawan Bu. Nek dilawan rame nanti. Malah jadi KDRT itu ya. Gimana KDRT itu? Itu nanti terakhir kalau ada waktu. Ya, jadi ini ya Bu ya, minta ridho pada suaminya ketika melakukan hal-hal yang di luar ya Bu ya. Artinya saya mau ke saudara saya diizini apa? Enggak, itu masalah-masalah kemanusiaan. Saya mau ikut teman saya, boleh apa enggak gitu ya Bu ya. Jadi perlu ini bagaimana temannya itu bisa menjadi penjamin juga bahwa
kalau istri Anda keluar bersama saya, insya Allah dijamin aman. Nah, itu jadi temannya itu juga menjadi penjamin. Kemudian yang ke-8, tidak pernah menyakiti orang lain. Rasulullah pernah menjelaskan bahwa perempuan yang hanya mampu sholat 5 waktu, bisanya cuman itu, dan bersedekah dengan sepotong keju. Ya, makanya ibu-ibu kalau belanja jangan dihabisin, harus ada susuk. Susuk dilebokno kotak, mari belanja masukkan di situ. Ya, supaya ibu-ibu bisa bersedekah. Ya, kalau sudah penuh, ya, nek Senin keempat bisa titip saya. Ya, di botol aqua kadang-kadang dulu Bu, kerenceng-kerenceng penuh ditelaten, ya alhamdulillah itu jadi besar itu. Jadi besar. Saya kadang-kadang aku gak minta yang besar-besar, yang cilik-cilik. Manfaatnya banyak. Jadi kalau ada bencana ini enggak dadak urunan gitu, jadi sudah ada ada persediaan ya. Nah, kemudian namun tidak pernah menyakiti hati siapapun, itu calon KTP-nya sudah dicetak di sorga. Enggak masuk sorga, sudah jadi penduduk. Ya, sudah jadi penduduk sana. Sudah diurus gitu ya. Jadi kalau rajin ada kan Bu ceritanya perempuan rajin ibadah siang malam, tapi isinya hanya ya menyakiti orang. Kalau angger omong saomong mesti orang tersakiti. Nah, itu berbeda. Jadi antri dulu ya, antri dulu, nanti nunggu mutasi, nunggu syafaat. Kemudian perempuan yang suka beramar ma'ruf nahi mungkar, yang nomor 9 di surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkar wa yuqimunas shalah wa yu'tuz zakah. Ya, itu gandeng. Yang beramar ma'ruf nahi mungkar, yang ikut andil di situ. Ya, waktu perang para perempuan di masa Rasulullah menjadi di bagian kesehatan sama dapur umum. Kayak di daerah bencana alam itu juga ada dapur umum, biasanya ibu-ibu yang tinggal di situ ya, waktu mana Semeru. Ya. Kemudian yang ke-10, melahirkan keturunan dan dididik menjadi solih dan solihah, maka Allah akan memberikan surganya yang istimewa. Istimewa, mahal Bu, mahal. Perempuan yang melahirkan berhasil mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, itu sudah disiapkan oleh Allah, surganya istimewa. Ya, kalau martabak beda ya Bu, harganya yang istimewa. Ya, ini yang nomor 10. Yang 11, berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, setelah diserahkan, ini banyak problem bagi perempuan, bagi para ibu ketika menikah. Ya, kalau laki-laki yang bekerja bisa ngasih apa kewajibannya kepada orang tuanya. Lah, kita gimana caranya supaya tetap bisa menjalin hubungan dengan orang tua yang melahirkan kita, yang menyekolahkan kita, membesarkan kita? Itu kan butuh biaya ya Bu. Gimana caranya? Nek enggak boleh sama suami, ya, caranya seperti apa? Disinilah maka kita perempuan perlu terampil
untuk nyisihkan susuk-susuk supaya tetap bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, memang kita terbatas, Bu. Tidak seperti suami yang memang punya kewajiban secara materi. Ya, kalau kita ini perempuan, kemudian kita tidak punya jatah sendiri dari harta kita yang kita kelola, itu nanti belum tentu suaminya itu sepakat. Maka kita harus pandai-pandai melobi suami, merayu suami. Ya, jangan kayak orang India ya, Bu ya. Ibu pernah nonton film India? Kalau sudah nikah, ya mau tersiksa, mau apa, pokoknya harus ikut di keluarga suami. Adatnya seperti itu. Ya, sangat tersiksa perempuan-perempuan yang di sana yang masih belum bebas gitu ya. Artinya bahwa harusnya kan ikut suaminya. Tapi karena laki-laki harus membawa istrinya ke ibunya, ya itu kan ibu suri itu yang kadang-kadang ibu suri. Ya, makanya nanti maaf ya Bu, saya hanya ini, kalau misalnya anak kita membawa istrinya, jadilah sebagai ibu mertua yang menyayangi seperti anak kandung. Bagaimana bisa bermitra dengan menantu yang baik, kan gitu. Ya, maaf Bu, pernah ada, saya sering minta maaf, soalnya ini contoh nyata dan pasti ada. Kenapa Bu, menantu saya itu loh Bu, kenapa ya kok enggak pernah baik? Kembali kepada ibu dulu, apakah ibu sudah baik dengan menantunya? Ya, itu betul. Pas ada acara, ada kan biasanya di acaranya ibu-ibu, itu kan pasti ada yang jualan macam-macam. Itu loh, ada daster bagus. Sukanya menantunya yang seperti apa? Coba belikan. Belikan itu. Dibelikan betul Bu 2. Ya Allah, ternyata perkara daster. Jadi baiknya luar biasa. Menantunya. Tapi dasternya sambil didoakan loh Bu. Sepanjang jalan dibacakan Asmaul Husna. Allahu ya Wadud, Allah ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan cinta menantu saya itu dengan perantara ini ya, wasilah dunia. Dengan perantara ini menjadikan penyebab dekatnya dengan saya. Kita jangan langsung memvonis sesuatu yang menjadi objek tanpa memperhatikan kita sendiri. Ya, termasuk anak-anakku kok begini, kenapa? Ada apa dengan saya? Ini dulu Bu. Apa yang salah pada saya? Dikorek dulu. Ya. Insya Allah ya, jadi kan ini kayaknya sudah bakal punya menantu semua atau ya Bu ya? Misalnya harus membawa menantunya. Kalau bisa yang lebih baik dari ibu kandungnya. Yang lebih baik menjadi ibu mertua yang lebih baik dari ibu kandungnya. Ya, ini memang diperlukan ada pelatihan khusus. Ya, dulu di TV pernah tak Bu ya, ada mahasiswa saya yang katut itu. Pilih-pilih mertua itu Bu. Pernah dulu kan ada tayangan pilih-pilih mertua. Ini mahasiswa saya anak psikologi, akhirnya jadi betul. Jadi kadang-kadang kan di Malang gitu, kadang kalau ini kadang mampir ke rumah. Pilih-pilih menantu, pilih-pilih mertua, pilih-pilih menantu. Itu lama, pernah kan dulu ada tayangan ya Bu ya? Ada di apa Indosiar kalau nggak salah. Ya, itu kayaknya
Ini yang kadang-kadang seringkali kita lupa karena anak laki ya tersinggung, ya sedikit tersinggung memang. Saiki kok biasanya oleh apa ibu dulu kok istrinya yoncene wis bojone gitu ya Bu ya. Sudah dibiarkan, nanti ada contoh siapa sahabat Rasul? Alqamah apa Jurat Bu? Yang dipanggil istrinya, dipanggil ibunya tidak memperhatikan karena lagi ngurus istrinya. Jurat apa Alqamah? Ya, dia itu loh kena hukum, difitnah menghamili perempuan. Ya, kena fitnah itu. Gara-gara ibunya tersinggung, soalnya ke istrinya dulu kok gak neng aku. Ini lepaskan tersinggung. Enjane ya wis bojone. Gitu ya Bu ya. Ya Allah, kalau sudah dididik dengan baik, saya yakin menantunya juga akan berbagi dengan ibu. Di haji ada bawa mertuanya rame. Kenapa? Akhirnya betul, saya tata Bu, saya tata. Sekarang begini, ibunya yang di tengah, kan? Awalnya ibunya di tengah, suaminya menggandeng, menantunya juga disuruh gandeng kan di tengah. Ternyata istrinya kepingin digandeng oleh suaminya. Saiki ngene wis dirubah, bapak yang di tengah, gandeng dua perempuan. Ya Allah, gitu loh. Jadi petugas haji, saya bagian tukang sapu, istilahnya melihat di belakang itu bagaimana apa yang terjadi. Ini ya Bu ya, itu kadang-kadang itu di briefing lagi. Kok iso? Makanya kalau bawa orang tua, bawa mertua itu harus total, jangan sampai menjadi penyebab sampai di sana. Ya masa kate cemburu sama mertuanya. Habis selesai haji itu loh, hilang penyakit itu Bu. Setan luar biasa. Itu pas di Mina mau berangkat melempar jumroh Aqabah pertama. Godaannya setannya luar biasa. Muncul di situ. Nah, makanya banyak a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana caranya yang harus dilakukan oleh kita sebagai perempuan yang harus melalui suami. Ya, caranya apa? Ya baik-baiklah dengan suami. Kita harus baik dengan mertua kita. Caranya begitu. Nanti kan kalau sudah baik dengan mertuanya, otomatis si suami ya nek enggak baik ya bacot, ya. Tapi ojo diracun Bu. Jangan diracun. Kasihan. Iya, jadi kebacot kalau sudah seperti itu ya. Jadi kita harus memulai memberikan jadi contoh. Yang ke-12 ya, yang terakhir adalah wanita yang sabar dan taat yang ada pada Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Ya. Al-Ahzab ayat 35. Itulah tawazun, seimbang. Allah tidak pernah membedakan ya yang masuk surga laki-laki atau perempuan. Yang penting di 12 itu kita hati-hati, artinya kita upayakan secara maksimal, kemudian jaga keseimbangan, ketaatan di dalam kita beragama supaya kita juga bisa berfastabiqul khairat bersama dengan para laki-laki. Ya, di situ Allah menyampaikan ini, ayat ini datang dari pertanyaan perempuan yang bernama Ummu Amarah Al-Ansariyah dari Madinah.
wanita cerdas yang bertanya berkaitan dengan hak khitab. Sasaran ayat selama ini waktu turun wahyu kok hanya perempuan saja ya Rasul. Kemudian Rasulullah mengatakan pada sahabat, adakah perkataan yang lebih baik dari apa yang dikatakan oleh perempuan ini? Kata sahabat, maka tidak ada ya Rasul. Turunlah ayat ini, innal muslimina wal muslimat. Gak ada perbedaan. Laki-laki dan perempuan yang tunduk, wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki dan perempuan yang beriman, wal qanitina wal qanitat, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan. Ya, taat di sini kenceng di dalam keimanan. Wassadiqina wassadiqat, laki-laki dan perempuan yang benar omongannya, benar bergaulnya, ya, benar beragamanya. Wassabirina wassabirat, laki-laki dan perempuan yang sabar menghadapi cobaan hidup. Angan-angan kosong, andaikan jadua. Ya, ibu maaf ya, kadang orang punya masa lalu, calonnya dulu itu sekarang jadi pejabat penting. Kemudian ternyata ibu memilih yang sekarang, yang harus diopeni. Setelah ada masalah sedikit, jadu aku biar nambah iku. Gimana Bu? Ya, muncul enggak? Pernah enggak muncul? Kalau pernah ditaksir oleh seseorang yang sekarang punya kedudukan penting, kemudian suaminya yang ada sekarang kemudian nyakiti sedikit, akhirnya ingat masa lalu, jadu andaikan aku sama itu. Ya, enggak usah berpikirnya ke depan. Ya, jangan mengingat sesuatu yang sudah, tapi memang maafkan ya Bu ya, tidak boleh kita itu melupakan, memang enggak mungkin lupa. Tapi memaafkan itu bukan berarti lupa, artinya itu sudah jadikan masa lalu saja. Kita hadapi masa yang nyata, yang di depan itu yang dilihat. Yang ditelatani sing ono iku, yang sudah sakit-sakitan kadang-kadang. Wis akeh rewelnya. Ya Bu ya. Dulu makan apa aja enggak apa-apa, yang sekarang keasinan, yang kepedesan, yang apa? Ya kenapa? Karena memang sudah usia. Makanya perempuan oleh Allah disuruh sabar di sini. Ya, jadi kalau sudah masa lalu itu muncul, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, perbanyak, berarti setan sudah menggoda pikiran kita. Wal khasi'ina wal khasi'at, laki-laki dan perempuan yang husuk, wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Gimana caranya bersedekah? Padahal sedekah pertama kepada orang tua, katanya Al-Baqarah 215. Ya, itu harus pandai-pandai merayu suami yang baik. Wasaimin wasaimat, laki-laki dan perempuan puasa, wal hafidina furujahum wal hafidat, tadi yang menjauhi zina itu ya, memelihara kemaluannya dan banyak ingat kepada Allah. A'adda lahum maghfirata wa ajran azima. Allah akan memberikan ampunan dan balasan yang besar, istimewa nanti. Makanya saya awali tadi, apa sulitnya sih bagi perempuan? Nah, maka berkaitan dengan masalah
surat Al-Hujurat. Ya, tentang ghibah ya Bu. Al-Hujurat ayat 5, ayat 6, tabayyun. Itu juga di Al-Hujurat itu privasi. Privasi kita umat Islam. Ya, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum, dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Ini ceritanya ada sahabat yang manggil-manggil Rasulullah dari luar dengan teriak-teriak gitu loh Bu ya, karena nggak sabar. Ya, jadi belnya di ting 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 terus sampai begitu ya. Kemudian kalau ada berita yang muncul dari apalagi sekarang yang hoax keliaran ya Bu, masalah politik dihati-hati. Ya, jangan sampai ya gampang share ke sana kalau kita nggak tahu, nanti akan diminta pertanggungjawaban. Terus hindari yang namanya ngolok-ngolok. Hindari yang namanya dhon di ayat 12. Berburuk sangka, kebanyakan berprasangka. Karena prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan mentani kesalahan orang. Ya, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ya, menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Karena sesama muslim itu, nah kalau rasan-rasan nggak boleh, gibah nggak boleh. Yang boleh yang seperti apa Ibu? Harusnya seperti apa? Kalau agak ngambak boleh, langsung wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabri, diingatkan. Kalau nggak bisa langsung, cari orang sebagai perantara. Ya, di situ artinya ada, maka di ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billah. Nah itu, orang yang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada aturan-aturan Allah itu. Ya, jadi beberapa hal yang berkaitan dengan apa namanya perempuan-perempuan yang dirindukan oleh surganya Allah itu bukan hanya 12 itu tadi ya Bu ya. Jadi bagaimana ayat 35 itu juga mendasari surat Al-Hujurat. Terus yang ini perlu saya sampaikan karena lagi viral masalah KDRT. Ya Bu, yang lagi viral itu, saya asalnya nggak tahu. Ya, jadi tahu. Ya, sekarang lagi belajar agama ya, mudah-mudahan kita ini supaya ibu-ibu tidak ikut ya, sama dengan dulu ya Bu ya. Kita tidak, karena itu memang sempat ibu-ibu marah ya, Ustadz kita siapa Agim ya, ketika menikah lagi saya selalu bilang nggak usah ikut komentar, itu masalahnya privasi orang lain yang kita tidak tahu apa yang menjadi penyebab. Pasti ada persoalan ya itu kan langsung ada yang ibu-ibu fotonya dibanting, yang di ini barang itu yang enggak. Iya, yang dulu kan pernah foto-foto akhirnya sampai dirobek sampai segitunya. Itu enggak boleh kita menghakimi orang lain, termasuk ya, karena kalau sudah artis ya memang viral itu ya. Itu KDRT di masa Rasulullah ada enggak Bu? Ada, justru lebih parah. Ya, Rasulullah pernah didemo oleh 40 perempuan. Sekarang bahasanya demo. Ya, datang ke rumah Rasulullah minta kejelasan. Setelah turun ayat 34 surat Al-An-Nisa, ya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu 34, kemudian di situ ada wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Tentang nusus, durhaka istri kepada suami.
itu para laki-laki, para suami-suami mereka waktu itu tambah jadi memukul istrinya. Memang di kota Mekah ya Bu, di Mekah di Arab itu kan memang iklimnya ya temperamental gitu, itu kan memang suasana iklimnya yang panas, yang gurun, itu kan membentuk sebuah pribadi kan ya. Makanya kan kalau di Mekah itu ngomongnya buanter-banter itu biasanya. Ya, kemudian maka wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna. Kalau perempuan itu durhaka, melanggar SOP suami istri, ya kalau orang kerja kan ada SOP-nya, nggak keluar biasanya ini. Wahjuruhunna, maka pisah tempat tidur. Kedua, nek gak bisa diajari, dididik, pisah tempat tidur. Ini lampu kuning. Wadribuhun, pukullah. Tapi ada penjelasan di hadis dengan pukulan yang tidak menyakiti fisiknya. Jadi Rasulullah melarang memukul secara fisik. Yang dipukul apa? Hatinya. Nah, setelah ayat ini turun, itu mereka orang-orang yang para laki-laki itu tambah menjadi. Akhirnya sekitar 40 orang datang menemui Rasulullah minta keadilan. Kemudian maka di surat An-Nisa 128 sampai 130 itu sebagai penyeimbang. Sekarang bagaimana kalau laki-lakinya yang melanggar? Kalau laki-lakinya yang durhaka? Ya, itu jawabannya ada di ayat 128 bahkan sampai ayat 130 surat An-Nisa. Ya. Ini ya, Bu. (128) Ya. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nuzuzan. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusus, melanggar ya, atau bersikap tidak acuh mendiamkan istrinya, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka ya. Lesti ngajak damai ya. Damai kan? Nah, damainya seperti apa? Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, nggak mau berdamai rata-rata. Ya, kemudian wasulhu khair, dan jika kamu memperbaiki pergaulan suami istri dan memelihara dirimu, ya, wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Kalau mau berdamai tapi tetap ada perjanjian secara tertulis dan ada saksi yang sebelah apa 10? Oh ya Allah, saya mohon maaf, saya melihat itu ya. Ya, jadi itu ibu-ibu sekalian, saya melihatnya jam dari tadi kok jam 10. Mohon maaf Bu Ida. Ya, sama ibu-ibu ya, nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang insya Allah ya Bu ya. Kemudian di sini karena apa ya, itunya pilihannya ada 2, bercerai atau berdamai. Pilihan itu kalau sudah memilih fatawakkal 'ala Allah, sudah serahkan sama Allah, gak usah tolak-tolak lagi dengan pilihannya. Gak usah takut nanti aku ya apa hidupnya, yang ngasih belanja tuh siapa? Allah akan meluaskan rizkimu gitu. Ya, ini barangkali ini saya mohon maaf Ibu salah lihat. Saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.